balik setiap bisikan ada cerita. Di balik setiap bayangan ada misteri. Dan di balik setiap misteri selalu ada jejak yang menunggu untuk ditemukan. Inilah arsip senja, menyimpan jejak, menyibak kisah. Jika kamu ingin terus menelusuri jejak dan menyibak kisah bersama Arsip Senja, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like, karena setiap jejak menyimpan cerita, dan setiap cerita layak untuk dikenang. Kisah ini adalah secarik memori nyata tentang bagaimana keputusasaan, kedengkian keluarga, dan dunia tak kasat mata pernah bersatu untuk merenggut hampir seluruh kewarasan seorang perempuan di tahun 2007, ketika badannya kurus kering dan hidupnya porak-poranda tanpa arah. Ia harus menghadapi kenyataan terpahit bahwa ancaman terbesar terkadang bukan datang dari orang lain, melainkan dari darah daging sendiri. Inilah perjalanan batinnya dalam mencari keadilan, melawan rantai gaib yang mengikat jiwanya. Seluruh nama tokoh dan lokasi dalam kisah ini telah disamarkan demi menjaga privasi pihak-pihak terkait. Namaku Wati. Usiaku menginjak 30 tahun ketika aku menyadari ada teror yang menghancurkan hidupku perlahan-lahan. Semua mimpi buruk yang terjadi ini kusadari sekitar tahun 2007. Keputusasaan telah merenggut hampir separuh kewarasanku. Badanku kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. Setiap detik, pikiranku dihantam kecemasan hebat yang tak bertepi. Kecemasan abstrak yang seringkali membuatku kehilangan kesadaran, terperosok ke dalam gelap, hingga rasanya aku hampir menjadi orang gila. Bertahun-tahun hidupku berjalan di atas jurang kehancuran, bukan hanya soal asmara, di mana setiap lelaki yang mendekatiku selalu mendadak kabur tanpa kabar keesokan harinya, tetapi juga usaha konveksiku yang merosot tajam menuju jurang kebangkrutan. Berbagai orang pintar telah kudatangi, namun hasilnya selalu nihil. Hingga pada suatu malam, tetanggaku, Bu Siti, berbaik hati mengantarkanku menempuh perjalanan lintas kota. Ia berniat membawaku menemui saudaranya. Sesampainya di rumah tujuan, aku disambut oleh saudara perempuan Bu Siti. Usianya tidak berbeda jauh dariku. Penampilannya sangat biasa, mengenakan hijab rapi, sama sekali tidak memancarkan kesan seorang dukun atau orang sakti pada umumnya. Tidak ada dupa, tidak ada jimat yang mencolok. Namun, dari caranya memandangku, aku tahu ia bukan orang sembarangan. Ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang hal-hal gaib. Tanpa banyak basa-basi, perempuan itu langsung menatapku lekat-lekat. Tatapannya begitu tajam, seolah-olah mampu menembus lapisan daging dan langsung membaca isi kepalaku yang penat. Beberapa tahun ke belakang, Mbak pernah ribut ya sama kakak kandung Mbak. Dia sakit hati. Kalau bisa, mintalah maaf kepadanya, ucapnya tenang namun tegas. Aku terkesiap, tubuhku mendadak merinding. Bagaimana mungkin perempuan di hadapanku ini tahu tentang rahasia kelam itu? Ingatanku langsung ditarik mundur ke masa di mana hubungan keluargaku retak. Aku memang pernah terlibat pertengkaran besar dengan kakak kandungku, kakak perempuan yang sudah berumah tangga. Semua itu bermula ketika ia memaksa menjodohkanku dengan teman suaminya. Saat itu, aku mentah-mentah menolak permintaannya. Alasannya sederhana,
Aku masih ingin fokus mencari uang dan membangun usaha konveksi demi membiayai sekolah satu-satunya adik kami. Kedua orang tua kami sudah tiada, dan aku sengaja tidak pernah mau meminta bantuan kakakku untuk biaya sekolah adik kami. Aku paham betul, orang yang sudah berumah tangga memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar, dan aku tidak ingin menjadi beban. Namun penolakanku ternyata menorehkan luka ego yang teramat dalam di hatinya. Pertengkaran itu pecah, membawa serta dendam yang diam-diam dipendamnya rapat-rapat. Kembali ke masa kini, suara perempuan itu memecah lamunanku, mengungkap kenyataan yang jauh lebih mengerikan dari apa yang kubayangkan. Mbak Wati ini telah dinikahkan secara gaib dengan sebatang pohon pisang. Darahku mendadak berdesir dingin. Pernikahan gaib? Ya Tuhan, pantas saja selama bertahun-tahun tidak ada satupun lelaki yang bisa bertahan di sisiku. Ikatan gaib itu membuatku tertolak secara tak kasat mata, sementara usaha konveksiku ditutup oleh energi negatif yang sengaja dikirimkan. Selama ikatan pernikahan gaib itu masih berlangsung, Mbak Wati akan selamanya susah mendapat pasangan, dan rezeki Mbak akan terus dipersulit, lanjutnya tanpa ampun. Aku terdiam, air mataku tumpah seketika. Rasanya tidak adil. Aku berjuang setengah mati untuk keluarga, justru dijatuhkan dengan cara sekeji ini oleh darah dagingku sendiri. Melihat kerapuhanku, perempuan itu memberikan satu-satunya jalan keluar. Karena kiriman gaib ini dilakukan oleh kakak kandungku sendiri, jalur supranatural biasa tidak akan bisa memutuskannya secara tuntas tanpa izin dari si pelaku. Selesaikan secara kekeluargaan, mengalahlah, dan mintalah maaf duluan kepada kakakmu. Runtuhkan egonya, agar hatinya luluh, dan ia dengan sukarela mau melepaskan ikatan gaib itu darimu. Malam itu, aku pulang bersama Bu Siti dengan membawa beban mental yang berkali-kali lipat lebih berat. Bukan lagi tentang bagaimana menghadapi teror gaib batang pisang di dalam tidurku, melainkan bagaimana cara merendahkan diri dan mengetuk pintu maaf dari seorang kakak yang justru menjadi dalang di balik kehancuran hidupku selama bertahun-tahun. Keraguan sempat bergelayut di benakku sepanjang perjalanan pulang. Sempat terlintas pikiran, jangan-jangan perempuan muda berhijab itu hanya mengarang cerita. Bagaimana mungkin seorang kakak kandung tega berbuat sekeji itu kepada adiknya sendiri? Namun rasa penasaran dan keputusasaan yang sudah diambang batas membuatku nekat melangkah. Aku memutuskan untuk mendatangi rumah kakakku, menepis segala gengsi, dan mencoba merendahkan diri demi memutus rantai penderitaan yang kuterima selama beberapa tahun itu. Setibanya di sana, aku mencoba membuka dialog dengan baik-baik. Aku mengalah, merendahkan harga diriku, dan meminta maaf atas pertengkaran di masa lalu. Alih-alih menyambut uluran tanganku dengan kelegaan, respons kakakku justru di luar dugaan. Wajahnya langsung berubah merah padam. Amarahnya meledak-ledak, jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Ia tidak menyambut maafku, melainkan semakin menjadi-jadi. Di tengah cacian dan usiran kasar yang ia lemparkan kepadaku, kalimat terakhir meluncur dari mulutnya, kalimat yang membuat sekujur tubuhku mendadak dingin dan lemas tak bertulang. Sudah bagus kamu kawin saja sama pohon pisang.
Tanpa memberiku kesempatan untuk berbicara lagi, pintu rumahnya dibanting dengan keras tepat di mukaku, dan aku diusir begitu saja. Sepanjang perjalanan pulang, tangisku pecah. Suara bentakan itu terus terngiang-ngiang di kepalaku, berputar-putar tanpa henti bersamaan dengan deru angin malam. Seketika itu juga, bulu kudukku merinding. Keraguan yang tadi sempat singgah di hatiku, musnah sudah. Apa yang dikatakan oleh saudara Bu Siti, perempuan berhijab yang sama sekali tidak terlihat seperti dukun itu, ternyata 100% benar. Kalimat sarkas yang diucapkan kakakku secara spontan tadi adalah sebuah pengakuan telak. Hanya orang yang benar-benar tahu dan terlibat di balik ritual gaib itulah yang akan melontarkan kalimat kutukan tentang menikah dengan pohon pisang. Kakak kandungku sendiri, orang yang paling aku harapkan menjadi pelindung setelah kedua orang tua kami tiada, justru menjadi dalang di balik hancurnya kewarasan, jodoh, dan rezekiku selama bertahun-tahun. Tangisku pecah sesampainya di rumah, dengan sisa-sisa tenaga dan hati yang hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, aku kembali mendatangi rumah Bu Siti. Aku menceritakan semua kejadian mengerikan semalam, bagaimana aku diusir, dimaki, hingga kalimat kutukan tentang pohon pisang itu keluar dari mulut kakak kandungku sendiri. Bu Siti mendengarkan ceritaku dengan tatapan penuh keprihatinan. Setelah aku selesai bicara, ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepadaku, membebaskanku bagaimana aku harus bersikap setelah kenyataan pahit ini terungkap. Namun, rasa putus asa dan ketakutan akan masa depanku yang telanjur rusak membuatku tidak punya pilihan lain. Aku bersimpuh, memohon dengan sangat kepada Bu Siti agar mau mengantarkanku sekali lagi menemui saudaranya. Tanpa pikir panjang, Bu Siti yang baik hati itu kembali menyanggupi permintaanku. Tidak butuh waktu lama, kami tiba kembali di rumah perempuan berhijab itu. Suasana rumahnya terasa sama seperti sebelumnya, sederhana dan tenang, jauh dari kesan tempat praktik perdukunan pada umumnya. Duduk di hadapannya, aku kembali menceritakan setiap detail pertengkaranku dengan kakakku semalam, termasuk kalimat terakhir yang ia ucapkan. Mendengar cerita itu, perempuan tersebut tidak langsung berbicara. Ia terdiam cukup lama. Matanya menerawang jauh, seolah sedang memusatkan seluruh konsentrasi untuk merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Hening mendadak menyelimuti ruangan kecil itu, membuat detak jantungku berpacu semakin cepat. Setelah beberapa saat, ia menarik napas perlahan, lalu menatapku dengan sorot mata yang serius. Kalau begini caranya, masalahnya sudah terlalu dalam. Setidaknya, Mbak Wati harus menginap selama 3 hari di rumah saya. Saya butuh waktu dan ketenangan lebih dalam untuk meraba serta mencari tahu ikatan apa saja yang selama ini melilit tubuh Mbak secara gaib. Mendengar kalimat itu, sekujur tubuhku langsung merinding. Menginap selama 3 hari di rumah orang asing demi melepaskan diri dari kutukan gaib kakak sendiri. Entah apa yang akan aku hadapi selama 3 hari ke depan di tempat itu. Tapi satu hal yang ku tahu, aku sudah terlanjur basah dan aku harus berani menyelamatkan sisa hidupku. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk setuju. Apapun akan aku tempuh demi memutus rantai penderitaan yang menghancurkan hidupku. Malam itu juga, aku bersiap menjalani malam pertama dari 3 hari yang dijadwalkan.
Sesudah salat Isya, Saudara Bu Siti menyuruhku untuk mulai melantunkan ayat suci Al-Quran, tepatnya membaca surah Al-Baqarah. Selama aku mengaji, ia dan Bu Siti duduk mendampingiku dengan khidmat di sisi kanan dan kiriku. Pada jam-jam awal, semuanya terasa biasa saja. Tidak ada angin menderu, tidak ada benda yang bergerak, dan tidak ada rasa sakit yang mencengkeram tubuhku. Keraguan yang tadi sempat hilang, perlahan-lahan merayap kembali ke dalam benakku. Jangan-jangan ini semua memang cuma salah paham, pikirku dalam hati. Mungkin ucapan kakakku soal pohon pisang kemarin malam itu cuma emosi sesaat. Kebetulan saja pas dengan omongan perempuan ini. Di tengah lamunanku yang dipenuhi keraguan, tiba-tiba Saudara Bu Siti menghentikan bacaanku. Ia menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. Bukan senyuman mengejek, melainkan senyuman penuh pengertian. Kalau Mbak Wati ragu, tidak apa-apa. Besok kalau mau pulang juga dipersilakan, ucapnya tenang. Seketika aku terperanjat kaget. Darahku berdesir hebat. Bagaimana mungkin? Aku sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang keraguanku itu. Tapi ia bisa membaca dengan persis apa yang sedang berkecamuk di dalam kepalaku. Aku terdiam 1000 bahasa, menunduk karena malu sekaligus takut. Melihat reaksiku, ia tidak marah. Ia hanya beranjak mengambil segelas air putih, memanjatkan doa-doa dengan suara berbisik yang tidak begitu jelas di telingaku, lalu menyerahkannya kepadaku. Minum sampai habis. Titahnya lembut. Tanpa banyak tanya, aku langsung menghabiskan air itu. Malam semakin larut. Setelah merapikan diri, aku berbaring di kamar yang sudah disediakan. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Aku berusaha memejamkan mata, mencoba menepis segala rasa lelah dan beban pikiran yang menumpuk. Namun, baru beberapa menit mataku terpejam. Keheningan malam itu mendadak pecah oleh sebuah suara yang membuat sekujur bulu kuduku berdiri tegak seketika. Sayup-sayup dari kejauhan yang terasa begitu nyata sekaligus asing, terdengar suara seseorang memanggil namaku. Suara itu begitu familiar, suara milik kakak kandungku sendiri. Wati, Wati. Suara itu terdengar merintih, berbisik dingin di dalam telingaku. Padahal aku tahu persis ia berada di kota yang berbeda. Kamu jangan bikin aku marah lagi. Jangan kamu putuskan perjodohanku lagi. Jantungku langsung copot. Napasku tercekat di tenggorokan. Dan tubuhku kaku, tak bisa digerakkan. Kutukan itu, ikatan gaib itu, ternyata benar-benar nyata. Dan ia mulai bereaksi begitu aku mulai melangkah untuk melepaskannya. Azan subuh baru saja berkumandang ketika aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Bayangan suara bisikan kakakku semalam masih berputar-putar di kepala, membuat hatiku tidak tenang. Begitu selesai melaksanakan salat subuh, aku langsung mencari Bu Siti dan menceritakan semua teror suara yang kudengar di dalam tidurku. Mendengar ceritaku, Bu Siti tampak prihatin dan menyuruhku untuk segera menceritakannya langsung kepada saudaranya. Namun, anehnya, sebelum aku sempat membuka mulut untuk bercerita, perempuan berhijab itu sudah menyambutku dengan senyuman tipis. Aku sudah tahu, ucapnya tenang. Jadi sekarang, semuanya terserah Mbak Wati. Mau dilepas ikatan gaib itu,
atau mau dilanjut terus sama pohon pisangnya. Tanpa berpikir dua kali, rasa lelah dan tersiksanya batinku selama bertahun-tahun langsung mendesakku untuk menjawab dengan tegas. Mau dilepas, Mbak. Saya mau dilepas. Jawabku lirih penuh permohonan. Tanpa buang-buang waktu, ia memintaku duduk bersila di atas selembar tikar yang sudah dihamparkan di lantai. Sebelum memulai, ia memastikan satu hal kepadaku. Mbak masih punya wudhu? Tanyanya. Masih, jawabku pelan. Aku pun duduk bersila dan ia mengambil posisi bersila tepat di sampingku. Suasana ruangan mendadak hening. Ia menarik napas dalam-dalam, menahannya sejenak, lalu menghembuskannya perlahan sambil melafalkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, ia mulai merapalkan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang khusyuk dan tegas. Di tengah debar jantungku yang semakin kencang, aku masih bisa mengenali beberapa bacaan yang dilafalkannya. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina syirathal mustaqim. Syirathal ladhina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat Kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lalu sambung menyambung ke surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا شاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Surah Yunus ayat 81 sampai 82. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Serta surah Taha ayat 69. وألقي ما في يمينك تلقف ما شناءوا إنما شناء كيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى. Ayat-ayat yang dikenal sebagai penawar dan penghancur sihir serta tipu daya jin. Belum sampai bacaan itu selesai, sekujur tubuhku tiba-tiba mendadak menggigil hebat, seolah dihantam udara dingin yang menusuk tulang. Perutku terasa mual luar biasa, bergejolak hebat seakan-akan ada sesuatu yang meronta ingin keluar dari dalam tubuhku. Tanpa perlu aku minta atau beritahu, Bu Siti yang duduk di dekatku dengan sigap menyodorkan sebuah ember kecil tepat ke hadapanku. Rupanya, saudaranya sudah memberikan aba-aba atau memberitahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi padaku. Kepalaku mendadak pening, sakitnya luar biasa, seolah mau pecah, membuat air mataku tumpah.
dan aku menangis sesenggukan menahan rasa sakit itu. Dan puncaknya, tubuhku membungkuk, lalu aku muntah hebat. Yang membuatku ngeri sekaligus takjub setengah mati. Cairan yang keluar dari mulutku bukanlah sekadar sisa makanan atau air lambung. Aku muntah darah, meskipun tidak dalam jumlah yang banyak. Darah pekat itu tumpah ke dalam ember, menandakan bahwa ikatan gaib yang selama ini bersarang di tubuhku akibat sumpah serapah pohon pisang itu akhirnya mulai runtuh dan dipaksa keluar dari diriku. Muntah darah itu membuatku lemas tak berdaya. Tubuhku rasanya terkuras habis, seolah beban yang selama bertahun-tahun mengikat jiwaku perlahan terlepas paksa. Setelah aku sedikit tenang, perempuan itu beranjak mengambil sebuah wadah berisi air yang berwarna hijau pekat. Baunya khas, semerbak dedaunan yang segar, namun terasa sangat kuat aromanya. Ia menyodorkan wadah itu padaku. Minum beberapa teguk dulu, perintahnya tenang. Dengan tangan gemetar, aku meminum air itu. Rasanya dingin dan getir, seketika membuat tenggorokanku terasa lebih lega. Sisanya, lanjutnya sambil menunjuk ke sebuah ember besar yang sudah disiapkan. Campurkan ke dalam ember itu, lalu gunakan untuk mandi keramas sampai bersih. Aku sempat bertanya dengan suara parau, "Ini air apa, Mbak?" Ia menatapku lekat, lalu menjawab, "Ini bidara." Aku baru mengerti. Aku sering mendengar bahwa daun bidara adalah salah satu media yang sering digunakan dalam ruqyah syariah untuk membentengi diri serta membasuh kotoran-kotoran gaib yang menempel pada tubuh. Tanpa pikir panjang, aku segera membawa ember campuran air bidara itu ke kamar mandi. Saat aku mengguyurkan air itu ke kepalaku, rasanya merinding luar biasa. Dinginnya air bidara itu seolah membasuh sisa-sisa kotoran yang selama ini membuatku merasa selalu tertekan dan cemas. Setiap siraman terasa seperti membersihkan jiwa yang bertahun-tahun terpenjara oleh ikatan gaib pohon pisang yang keji itu. Di bawah kucuran air bidara, aku terus berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan benar-benar memutus ikatan terkutuk itu selamanya dari diriku. Setelah mandi dengan air bidara, tubuhku yang tadinya lemas perlahan-lahan terasa kembali bertenaga. Sisa-sisa beban berat yang menghimpit dada seolah diangkat begitu saja. Malam-malam berikutnya kulalui dengan bimbingan dari saudara Bu Siti. Memasuki hari ketiga, hari terakhirku menginap, ia masih terus memantauku dengan teliti. Sebelum tidur dan dalam keseharian, ia memberiku amalan rutin yang harus kujaga sebagai perisai diri. Nanti setiap habis subuh dan maghrib, rutinlah berzikir dan membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, serta An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Pesannya dengan penuh penekanan. Aku mencatat setiap kalimatnya dalam hati, bertekad untuk tidak meninggalkannya. Keesokan harinya, tibalah waktu bagiku untuk pamit pulang. Tubuhku yang tadinya kurus kering dan tersiksa, kini terasa begitu ringan, segar, seolah ribuan ton beban hidup telah sirna dari pundakku. Sebelum aku melangkah keluar rumah, perempuan berhijab penembus batas itu memegang pundakku. Tatapannya berubah serius, memberikan satu instruksi pamungkas yang harus kulakukan setibanya di rumah. "Mbak, nanti begitu sampai rumah, cepat ambil golok.
Pohon pisang yang ada di pinggir rumah Mbak, yang selama ini dijadikan pasangan gaib Mbak, tebas sampai habis pohon pisangnya. Jantungku sempat berdegup kencang mendengar instruksi itu. Namun, ia segera melanjutkan dengan suara yang menenangkan namun tegas. Ingat, saat menebangnya, bacakan ayat kursi, surah Al-Falaq, dan An-Nas. Dan yang paling penting, membaca surat-surat itu harus dengan keyakinan penuh kepada Allah, bukan karena takut. Aku mengangguk mantap, tanpa ragu lagi. Aku memeluknya erat-erat. Air mata kelegaan tumpah di bahunya. Air mata terima kasih kepada sosok penolong yang telah mengembalikan kewarasan dan jalan hidupku. Perjalanan pulang bersama Bu Siti terasa jauh lebih tenang. Sesampainya di rumah, langkahku tidak lagi gemetar. Tanpa membuang waktu, kuambil sebilah golok di dapur. Aku melangkah ke pekarangan samping rumah, di mana sebatang pohon pisang berdiri tegak di sana. Pohon yang selama bertahun-tahun menjadi saksi bisu atas penderitaan, kesialan asmara, dan hampir bangkrutnya usaha konveksiku akibat kedengkian darah daging sendiri. Dengan tangan yang memegang erat gagang golok, aku menarik napas dalam-dalam. Mulutku mulai merapalkan ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas dengan penuh keyakinan yang mantap di dalam dada. Brak! Sabetan pertama kutebaskan. Seiring jatuhnya batang pohon pisang itu ke tanah, rasanya ada ikatan tak kasat mata yang putus seketika dari tubuhku. Udara di sekitarku terasa jauh lebih lega, seolah rantai gaib yang mengekang hidupku selama bertahun-tahun hancur berkeping-keping, bersamaan dengan rebahnya pohon tersebut. Sejak hari itu, lembaran hidupku benar-benar terbuka kembali. Badanku segar dan berdaging lagi. Usaha konveksiku perlahan bangkit dari keterpurukan, dan ketenangan jiwa yang lama hilang akhirnya kembali menghuni hari-hari sepi di rumahku. Takdir memiliki cara misteriusnya sendiri untuk menyembuhkan luka. Beberapa waktu setelah aku menebang pohon pisang itu dan membersihkan diri, sebuah keajaiban kecil terjadi dalam hubungan kekeluargaanku. Secara tiba-tiba, kakak kandungku datang dan meminta maaf kepadaku. Meskipun suaminya hingga detik ini masih menunjukkan sikap memusuhi dan tidak menyukaiku, aku sama sekali tidak ambil pusing. Bagiku, yang terpenting adalah hubungan dengan darah dagingku sendiri sudah kembali mencair. Aku berusaha ikhlas, membuang jauh-jauh rasa benci di dada, dan memaafkan segala perbuatannya di masa lalu. Hanya berselang sebulan setelah kejadian itu, lembaran hidupku benar-benar mulai berubah. Suatu pagi, ketika aku sedang berbelanja di tukang sayur langganan yang lewat di depan rumah, seorang laki-laki tiba-tiba mendekat dan bertanya soal alamat. Wajahnya tampak lelah, sepertinya ia sudah berputar-putar cukup lama mencari tempat yang dituju, namun tak kunjung ketemu. Entah mengapa, ada rasa iba yang muncul di hatiku ketika ia dengan sopan meminta izin untuk sekedar menumpang duduk dan beristirahat sejenak di teras rumahku. Aku mengizinkannya. Dari obrolan santai di teras itulah kami berkenalan. Singkat cerita, ia adalah seorang pria berstatus duda tanpa anak, yang istrinya telah meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya saat kehamilan pertama. Sebuah kisah kehilangan yang cukup pelik, membuat kami sama-sama memahami arti dari sebuah kepedihan hidup. Siapa yang menyangka perjumpaan yang tidak sengaja di tukang sayur itu justru menjadi awal dari takdir yang indah,
Pertemuan demi pertemuan mengalir begitu saja, hingga akhirnya hubungan itu membimbing kami ke jenjang yang lebih serius. Kami pun menikah. Kutukan gaib yang dulu membelenggu dan membuat setiap lelaki lari ketakutan, kini telah lenyap tak bersisa, musnah bersama tebasan golok dan air bidara di masa lalu. Kini hidupku telah berubah seutuhnya. Dari pernikahan itu, kami telah dikaruniai 3 orang anak yang sehat dan ceria. Usaha konveksiku yang dulu nyaris bangkrut, kini berangsur bangkit dan berjalan lancar. Aku belajar bahwa di balik badai keputusasaan yang paling pekat sekalipun, selalu ada jalan keluar bagi mereka yang sabar, yakin, dan mau memaafkan. Pesan cerita, segala kesulitan, keraguan, maupun ujian seberat apapun, bahkan yang tidak masuk akal secara nalar, dapat dipatahkan dengan ikhtiar yang benar, keteguhan hati, serta keyakinan penuh kepada Allah, bukan karena rasa takut,